Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar di rumah ditemani oleh Abi dan Umi. Baik anak-anak, kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan di buku ESPS Matematika kelas 6 pada bab 4 yaitu bangun ruang. Tapi sebelum pembahasan ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku ESPS-nya Matematika kelas 6 bab 4 bangun ruang latihan 1 pada halaman 91. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari kita simak bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, sekarang silakan dibuka buku ESPS Matematika kelas 6-nya halaman 91. Coba dilihat bersama pada latihan 1 nomor 1. Di situ ada pertanyaan, banyak rusuk pada balok ada titik-titik-titik. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Ustazah akan ingatkan lagi. Apakah rusuk itu? Kemarin sudah Ustazah jelaskan ya, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya, bangun balok seperti apa? Ustazah akan perbesar gambar balok itu adalah seperti ini. Nah, ini gambar balok. Berapa rusuknya? Rusuk tadi itu adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Coba dilihat yang alasnya dulu, ada berapa rusuknya? Yap, betul, ada 4. Kemudian tutupnya ada 4 juga, berarti 8. Kemudian rusuk yang berdirinya ada 4 juga, berarti jumlahnya ada 12. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, banyak rusuk pada balok ada 12 buah. Baik anak-anak, selanjutnya kita lihat pada soal nomor 2. Banyak sisi pada bangun 5 segi 4 adalah, nah ini yang ditanyakan sekarang sisi pada bangun 5 segi 4. Sekarang Ustazah akan mereview. Apa sisi itu? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah akan perbesar dulu. Bagaimanakah gambar dari bangun 5 segi 4 itu untuk lebih mengingatkan kalian semuanya ya. Coba kita simak bersama. Baik anak-anak, ini adalah gambar 5 segi 4. Yang namanya 5 segi 4 berarti alasnya berbentuk segi 4 dan ujungnya mengerucut. Sedangkan sisi-sisinya itu berbentuk segi 3. Nah, sekarang yang ditanya sisi, berapa jumlah sisi pada bangun 5 segi 4? Nah, kalau alasnya berarti sudah 1. Kemudian sisi-sisinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Berarti jumlah keseluruhan dari sisi bangun 5 segi 4 ini ada 5 buah. Anak-anakku, berarti untuk jawaban nomor 2, banyaknya sisi pada 5 segi 4 adalah 5 buah. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan soal nomor 3. Baik anak-anak, untuk soal nomor 3 ini pertanyaannya, banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah, nah sebelum menjawabnya Ustazah akan ingatkan kembali, apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menghitung titik sudut pada bangun 5 segi 4 ini, Ustazah akan lebih perbesar gambar 5 segi 4 sehingga kalian mudah untuk menghitungnya. Nah, ini merupakan bangun 5 segi 4. Kita hitung titik sudutnya ya. Sudut A, B, C, D, berarti ada 4. Ditambah sudut puncaknya, yaitu titik sudut puncaknya yaitu E. Berarti jumlah titik sudut pada 5 segi 4 ada 5. Jadi jawaban untuk soal nomor 3, banyaknya titik sudut pada bangun 5 segi 4 ada 5 buah. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 4. Kita simak bersama ya. Pada soal nomor 4 ini ditanyakan sisi-sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar titik-titik.
Nah, yang ditanyakan itu sisi tegaknya pada prisma segitiga itu bangun datarnya berbentuk apa. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah akan perbesar lagi untuk mengingatkan kalian bangun datar prisma tegak segitiga itu seperti apa. Nah, anak-anak, ini merupakan bangun prisma tegak segitiga. Yang ditanya sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar titik-titik. Nah, bangun datarnya itu adalah persegi atau juga bisa disebut dengan persegi panjang. Baik anak-anakku, berarti jawaban untuk soal nomor 4, sisi-sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar persegi atau persegi panjang. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, sekarang coba kita simak di soal nomor 5. Ada sebuah pertanyaan, alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar titik-titik. Nah, alasnya pada tabung ini berbentuk bangun datar apa? Alas dan tutupnya. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan perbesar gambar tabung itu seperti apa. Baik anak-anakku, ini merupakan bangun tabung. Nah, yang ditanya alas dan tutup tabung itu berbentuk bangun datar apa? Alasnya berbentuk lingkaran, tutup tabungnya juga berbentuk lingkaran. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 5, alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar lingkaran. Baik anak-anak, sekarang kita simak soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6. Pertanyaannya, bangun ruang yang memiliki satu rusuk lengkung adalah titik-titik-titik. Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Kalau yang mempunyai satu rusuk lengkung itu apa ya? Baik anak-anak, itu adalah gambar bangun ruang yang mempunyai satu rusuk lengkung. Satu rusuk lengkungnya yaitu berbentuk lingkaran itu merupakan satu rusuk lengkung. Jadi bangun tersebut adalah kerucut. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah bangun ruang yang memiliki satu rusuk lengkung adalah kerucut. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan pada soal latihan yang nomor 7. Pertanyaannya, rusuk-rusuk prisma tegak segitiga di samping adalah, nah kalau seperti ini bukan ditanya jumlahnya ya, berarti ditanya apa nama rusuk-rusuk pada prisma tegak segitiga tersebut. Nah untuk lebih jelasnya, Ustazah akan perbesar gambarnya biar kalian kelihatan nama rusuk-rusuknya itu apa saja. Baik anak-anak, ini merupakan bangun prisma tegak segitiga. Nah, rusuk-rusuknya itu apa saja namanya? Rusuk KL, LM, MK, KN, LO, MP, NO, OP, dan PN. Baik anak-anakku semuanya, jadi jawaban untuk soal nomor 7, rusuk-rusuk prisma tegak segitiga di samping adalah KL, LM, MK, KN, LO, MP, NO, OP, dan PN. Baik, sekarang kita akan simak soal yang selanjutnya. Baik anak-anakku, untuk soal yang berikutnya yaitu soal nomor 8A. Rusuk-rusuk yang panjangnya 32 cm adalah titik-titik-titik. Dan yang 8B, luas sisi LMNO adalah titik-titik cm persegi. Berarti ini yang ditanya luas sisi pada penutup balok ya. Seperti gambar yang di buku itu. Baik, untuk lebih jelasnya, gambar baloknya akan Ustazah perbesar dulu ya. Baik anak-anakku semuanya, ini merupakan gambar balok dengan nama HIJKLMNO. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 8A, rusuk-rusuk yang panjangnya 32 cm adalah rusuk IJ, HK, MN, LO. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu 8B, luas sisi LMNO adalah titik-titik sentimeter. Masih ingatkah kalian? Luas persegi panjang, kalau ditanya sisinya berarti dia itu bentuknya persegi panjang. Berarti rumus dari
Persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Nah, diketahui panjangnya di sini berapa? 32. Sedangkan lebarnya adalah 20 cm. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumusnya, panjang kali lebar sama dengan 32 kali 20 cm. Berarti adalah 640 cm. Baik anak-anakku, jadi jawaban untuk soal nomor 8A, rusuk-rusuk yang panjangnya 32 cm adalah rusuk IJ, HK, MN, dan LO. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan nomor 8B, luas sisi LMNO adalah 640 cm persegi. Nah, kalau ditanya dari mana 640 cm persegi itu, luas LMNO itu rumusnya yaitu panjang kali lebar karena dia berbentuk persegi panjang. Jadi tinggal masukkan aja panjang kali lebarnya berapa? 32 cm kali 20 cm. Jadi luas LMNO adalah 640 cm persegi. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bahas pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 9. Pertanyaannya, jumlah panjang semua rusuk sebuah kubus adalah 168 cm. Nah, luas sisi alas kubus tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas sisi alas kubus jika diketahui jumlah semua rusuk kubus itu ada 168 cm. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana bentuk kubus agar kalian bisa membayangkan, oh kubus itu begini, berarti jumlah rusuknya berapa. Kalau diketahui jumlah rusuknya, semua rusuknya adalah 168. Mari kita lihat gambar kubus seperti apa. Nah anak-anak, ini merupakan gambar kubus ya. Tadi yang diketahui pada nomor 9 itu adalah jumlah panjang semua rusuk sebuah kubus 168. Sekarang kita hitung dulu. Jumlah rusuk sebuah kubus itu ada berapa? Rusuk alasnya ada 4, atapnya tutupnya 4 berarti 8. Yang berdiri ada 4 juga. Berarti jumlah rusuk kubus itu ada 12. Berarti jumlah panjang semua rusuk sebuah kubus tadi 168 kita bagi dengan banyaknya rusuk dalam kubus itu ada 12, berarti 168 dibagi 12 akan ketemu 14. Nah, yang ditanya adalah luas sisi alas kubus. Luas sisinya itu berapa? Nah, sisi alas kubus itu berbentuk bujur sangkar ya. Bujur sangkar, rumus bujur sangkar itu apa? Sisi kali sisi. Tadi sudah ketemu sisinya berapa? 14. Berarti sisi kali sisi 14 kali 14. 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Baik anak-anakku, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide Ustazah rincian untuk jawaban nomor 9 ya. Jadi itu adalah urut-urutan pencariannya. Yang pertama yaitu kita cari panjang sisinya dulu. Sisi dari bujur sangkar ya, maksudnya sisi alasnya itu 168 cm dibagi 12. Nah 12 ini dari mana Ustazah? 12 itu adalah jumlah rusuknya kubus. Nah setelah dibagi maka hasilnya ada 14 cm. Nah 14 cm ini apa? 14 cm ini adalah sisinya bujur sangkar, sisi alasnya tadi. Nah sekarang yang ditanya adalah luas sisi alas kubus. Luas sisi alas kubus. Nah alas kubus ini berbentuk bujur sangkar, jadi rumusnya adalah sisi kali sisi. Tinggal masukkan aja sisinya tadi udah ketemu 14, berarti 14 dikali 14 sama dengan 196 cm persegi. Baik anak-anak, itu adalah jawaban yang nomor 9. Selanjutnya kita akan menyimak pembahasan di soal nomor 10 sebagai berikut. Baik anak-anak, pada soal nomor 10 ini pertanyaannya sisi alas dan titik puncak 5 segi 4 di samping berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, ingatkah kalian soal ini sudah pernah Ustazah buat di video pembelajaran dan sudah Ustazah bahas ya. Jadi nama sisi alas dan titik puncaknya pada 5 segi 4 itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah akan memperbesar gambarnya dulu agar kalian mudah untuk menjawabnya. Baik, kita simak bersama ya gambarnya.
Baik anak-anak, ini gambar 5 segi 4 yang sudah Ustazah perbesar. Yang ditanya adalah nama sisi alas dan titik puncak 5 segi 4 ini. Nah, alasnya bernama A, B, C, D dan puncaknya adalah E. Jadi jawaban untuk soal nomor 10, sisi alas dan titik puncak 5 segi 4 di samping berturut-turut adalah A, B, C, D dan titik puncaknya adalah E. Baik anak-anakku semuanya, demikian tadi pembahasan soal matematika kelas 6 pada buku ESPS pada bab 4 bangun ruang latihan 1 halaman 91. Ustazah berharap kalian dapat memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi, dan tentunya harapan Ustazah kalian tetap semangat belajarnya meski dalam kondisi pandemi. Jangan lupa ibadahnya, tetap patuh pada orang tua, jangan lupa hafalan Qur'annya. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali di video pembahasan soal-soal matematika ESPS selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.